Puji Tuhan, kita mulai pada kesempatan hari ini. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semua sukacita. Amin. Amin. Kita menghadap kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita menghadap kepada Tuhan. Kita tinggikan Tuhan kita pagi hari ini. Sebab Dia Bapa yang sungguh luar biasa banget bagi kita. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita mau buka hati kita mau angkat suara kita untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak untuk kebaikan yang Engkau nyatakan bagi kami sampai hari ini Tuhan. Kalau kami masih ada dalam rumahmu sampai hari semua kami kemurahan Tuhan semata. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Terima kasih berdiri
bersyukur Bapa buat pemeliharaanmu sepanjang minggu ini, buat kasih setiamu yang kau nyatakan bagi kami. Engkau terlalu baik, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Untuk itu kami datang bersyukur kepada Engkau Tuhan, untuk kasih-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Katakan dengan iman kepada Tuhan, sembah dan puji demi tentang Tuhan. Sembah dan puji demi tatamu. Sembah dan puji demi tatamu. Sembah dan puji demi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji demi tatamu. Amin Tuhan. Sembah dan puji demi tatamu. Sembahlah Dia dan puji demi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sungguh benar Tuhan, sembah dan puji kami melimpahkan Tuhan pagi hari ini. Bapak, seberapapun kami yang datang pagi hari ini, kami terlalu yakin dan percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami Tuhan, siap memberkati setiap yang datang pada Engkau pagi hari ini Tuhan. Dari bangku terbelakang sampai terdepan, semua Tuhan jamah, Tuhan lawat, tidak satu pun yang Tuhan lalui. Bila kami boleh merasakan kasih Tuhan pagi hari ini, kami rindu Tuhan menikmati Engkau di setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan Allah yang dahsyat turun dan tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan mengalami perjumpaan dengan sekat kebahagiaan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Tuhan Allah yang kami sembah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapak, kami juga berdoa Bapak bagi semua yang melayani pagi hari Tuhan, mulai dari penyambutan, WL Singer, musik, multimedia, Bapak yang menyampaikan isi hatimu, perlengkapi kami semua dengan hikmat marifat surgawi. Pakai hidup kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hanya Roh Allah yang kudus yang berkarya di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dan kita mau tempat ini. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Shalom. Semua masih meninggikan nama Tuhan kita pagi hari ini. Amin. Kita mengatakan pada Tuhan, Roh tercurah dari surga. Biarlah Tuhan yang menyatukan hati kita.
sejuk sudah bangkit beri kita lebih semangat lagi, lebih antusias lagi. Kita mau ekspresikan pujian pada Tuhan, amin. Amin. Di saat kita antara bergandengan tangan, kita mau bergandengan tangan satu sama lain. Kita mengatakan pada Tuhan kembali, Roh tercurah dari surga. Bersama-sama teman-teman. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya Dalam hadirat-Mu dalam hadirat-Mu kami menyembah. curahkanlah Roh-Mu atas kami, Roh tercurah Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa mengenal siapa namanya? bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku. Semua bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa Semua bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita, amin. Biarlah Roh Tuhan tercurah di tengah-tengah kita, bahkan di bangsa negara kita. Kita mau katakan pada Tuhan, satukanlah hati kami Tuhan, bergandengan tangan kami semuanya. Di saat kami memuji menyembah Engkau. Kita mau katakan lagi sungguh pada Tuhan, satukanlah hati kami dengan memuji dan menyembah Engkau. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua.
Kita mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat kiri kanannya, ekspresikan bilang pada Tuhan, amin. Kita mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bersama-sama kita mengatakan, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. lihat kiri kanannya. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Katakan lebih sungguh lagi, ku kasihi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu, Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Kaum pria dengan daripada Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kaum pria saja. Mana suara kaum prianya? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Bersama-sama ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. ku lihat di wajahmu, Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. ku lihat di wajahmu, Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. silakan dulu saudara. Sebentar akan saya buka ruang kesaksian bagi saudara ini yang serta cinta kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Silakan. Ayo, ada yang sedang kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Semua diberkati. Amin. Diberkati dengan kesaksian dan mungkin minggu depan kali ya mempersiapkan. Nah, sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan baca bersama dari Yohanes 15 ayat 16. Bagi yang sudah menemukannya, kita sama-sama berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Semua sudah dapat? Amin. Kita baca bersama. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan yang hidupku. Bila kita mau nyatakan lewat sikap kita, perbuatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kita mau angkat diri pada Tuhan dengan sungguh-sungguh.
sekeliling kita. Karena kita begitu mengasihi Tuhan, kita akan menyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Yesus. Dan kami tahu Bapa, biarlah Roh-Mu yang terus menuntun kami, yang menopang kami, memampukan kami untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami sadar, kami tahu tanpa Roh-Mu Tuhan tidak mungkin kami dapat melakukan semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita mau katakan kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita akan menyerah Tuhan pada apapun juga. Dan ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Kita akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakanlah itu semula, itu tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, Hatiku percaya Tuhan punya hatiku rencana. percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan memiliki rencana dalam setiap kehidupan kami. Olehnya biarlah setiap kami terus mempercayai Engkau, bahwa hidup kami akan berarti apabila kami terus berjalan bersama Tuhan. Meteraikan dalam pujian kami, sehingga setiap kami pada pagi hari ini yang sudah hadir, biarlah hanya tinggal daripada Kau kerjakan sesuai dengan waktu Tuhan. Tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, sehingga kebenaran yang disampaikan benar-benar berasal dari Tuhan. Kami tidak izinkan suatu kuasa apapun di luar dari kuasa Allah. Kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah konsentrasi daripada Allah yang Kau nyatakan melalui Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Semuanya masih bersukacita. Amin. Tuhan. Kita bersyukur kembali dipertemukan dalam ibadah minggu kedua di tahun yang terakhir 2025, bulan Desember tahun 2025. Saya mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, sehingga tahun ini juga saya melewati hari-hari, sehingga kemarin ya saya kaget juga, bukannya cuma tahu juga tanggal saya. Jadi 12 itu memang
angka yang luar biasa buat saya. Karena 2012 dan 2012 itu saya diizinkan untuk bekerja. Jadi orang yang mengajak saya bekerja itu gini, ini hadiah ulang tahun. Jadi saya sempat bekerja di tahun 2012 pas Januari 2013 itu saya mulai bekerja. Namun Tuhan punya maksud yang lain. Saya hanya menyelesaikan tugas saya yang memang Tuhan persiapkan buat saya di tempat itu. Jadi hanya berapa tahun saya bersama dengan mereka dan saya harus meninggalkan memang panggilan utama saya, tetap harus masuk dalam dunia pelayanan. Karena saya tahu pada saat awal rencana saya harus berlayar, tapi Tuhan merubah semuanya. Saya harus masuk sekolah Alkitab. Jadi saya tahu bahwa panggilan Tuhan itu sangat kuat. Hanya saatnya kapan sih memberi seluruh hidup kita. Jadi memang ada yang panggilan ya. Jadi sebenarnya semuanya itu kita bisa melayani. Namun memang ada panggilan khusus, orang yang memang dikhususkan untuk melayani seluruh hidupnya, dia pasti berbeda. Jadi saya tahu bahwa panggilan saya ada di sana. Makanya berapa kali bekerja semuanya harus selesai gitu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dalam Filipi pasal 4 ayat 19, mari kita buka. Karena kemarin saya sudah berbicara tentang pertumbuhan ya, kedewasaan dalam Tuhan, dalam Kristus. Hari ini saya coba bicara tentang Filipi pasal 4 ayat 19. Allah yang mencukupkan segala keperluan kita. Karena kalau kita sudah semakin dewasa di dalam Tuhan, seharusnya masalah-masalah yang lain kita sebenarnya tidak lagi memikirkan terlalu jauh, terlalu susah. Tetapi ada janji Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Apabila engkau rohanimu telah diubahkan, maka percayalah apa yang dikatakan Filipi 4 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama supaya kita diberkati Tuhan. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Banyak anak-anak Tuhan mengklaim ayat ini, namun mereka tidak menyadari kehidupan rohani mereka. Kenapa ini tidak bisa terwujud dalam hidup kita? Karena memang apa yang saya jelaskan minggu lalu, kita tidak dewasa di dalam Tuhan, tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Ayat ini pun kemungkinan hanya lewat saja. Kita tidak pernah hidup di dalamnya. Karena Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hidup ini memang penuh dengan kebutuhan. Kita membutuhkan makan, pekerjaan, kesehatan, keluarga yang utuh, masa depan yang aman, dan yang paling dalam adalah ketenangan jiwa. Banyak orang hidup dalam kecemasan karena merasa kekurangan. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kalau ada sesuatu yang kurang, tentu kecemasan itu akan datang dalam hidup kita.
sehingga kita tidak lagi konsentrasi dengan dia. Kenapa? Karena kita hanya melihat persoalan, kita hanya melihat masalah, kita hanya melihat bagaimana kesehatan saya, bagaimana keluarga saya utuh, apakah masa depan saya aman. Para anak muda, apakah masa depan saya aman? Tentu ini menjadi pertanyaan. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena takut tidak cukup, takut masa depan tidak terjamin, takut kehilangan sumber penghidupan. Namun di tengah dunia yang tidak pasti, firman Tuhan memberi janji yang sangat kuat dan meneguhkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ini bukan janji manusia, tetapi janji Allah yang setia. Kalau kita lihat latar belakang Filipi pasal 4 ayat 19 ini, Rasul Paulus menulis surat Filipi di saat dia dalam penjara. Orang yang tidak berdaya. Mungkin kalau kita bisa golongkan juga orang yang tidak memiliki masa depan, karena dia dalam penjara. Namun Paulus memberikan contoh teladan dan dia berani menuliskan bahwa janji Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat penulisan dari Rasul Paulus, Allah yang mencukupkan justru dia tidak dalam kebebasan, namun dia terbatas dan menderita. Dan kita tahu bahwa pelayanan Rasul Paulus, jemaat Filipi itu banyak sekali mereka membantu. Dan kalau kita baca latar belakang itu, mereka itu bukan orang-orang kelas, bukan orang-orang yang banyak duit atau orang-orang yang memiliki kemewahan hidup dalam kemewahan, tidak. Mereka itu adalah veteran-veteran atau orang-orang yang sebenarnya dalam hidup mereka itu mereka masih kekurangan. Ini kalau baca latar belakang Filipi. Tetapi saat itu, pada saat mereka mengenal Tuhan, mereka bertumbuh di dalam Tuhan, maka mereka lah yang menyokong atau yang membiayai pelayanan Rasul Paulus. Sehingga Paulus bisa berkata ini, dia menuliskan itu. Ini sangat luar biasa. Allah itu akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi mereka itu orang-orang sederhana. Bapak Ibu, ada gereja di Medan yang sekarang cukup besar. Itu dahulunya awal-awal pelayanan itu yang banyak datang itu hanya yang pekerjaannya itu bawa becak. Jadi waktu mereka buka pelayanan pertama, buka KKR itu orang-orang yang bawa becak itu yang datang dan mereka didoakan dan mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi sampai saat ini gereja itu cukup besar di Medan. Itu sebenarnya dibiayai orang-orang yang kekurangan, bukan orang-orang yang besar.
Jadi sebenarnya demikian juga kita ditawar. Kalau Bapak Ibu, ya apa yang saya sudah sampaikan kepada kalau kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ayat ini akan terjadi dalam amin. Terjadi dalam hidup kita. Jangan kita melihat kita kiri kanan kita ini kita seperti ini, gereja kita masih seperti ini. Tapi kalau kita sama-sama bertumbuh dan benar-benar hidup menuju kebenaran-kebenaran yang kita terima, dan saya percaya bahwa kehidupan kita akan diubahkan. Amin. Asal kita benar-benar banyak. Kalau saya kesaksian gereja-gereja seperti itu, yang hanya melayani orang-orang yang mungkin secara dunia dipandang sebelah mata, tapi akhirnya itulah gereja-gereja yang lahir dan menjadi besar. Karena saya tidak ada berapa gereja yang saya tahu mulai dari dasar saya masuk di dalamnya bersama, dan sekarang mereka bertumbuh besar. Ayat firman Tuhan tidak ada yang dikatakan tidak akan digenapi, pasti digenapi apabila kita hidup di dalam. Oleh karenanya Paulus berkata, Allah akan memenuhi segala keperluan. Kalau kita lihat bahwa Paulus tidak mengajarkan teologi kemakmuran, tetapi menyatakan prinsip rohani. Dia tidak mengajarkan tentang bahwa orang-orang yang kehidupan mereka yang begitu demikian rupa, mungkin veteran-veteran yang tidak lagi diperhatikan. Dia tidak mengajarkan bahwa pada saat kamu memberi, kamu akan diberkati berlimpah, bukan seperti itu. Tetapi dia mulai merubah sikap mereka untuk memandang kepada Allah, sehingga kehidupan pribadi mereka itu diubah dulu. Sebenarnya kalau sudah diubah, saya percaya berkat itu akan datang kepada kita. Amin. Yang diubah adalah kita dulu, pola pikir kita dulu. Jadi yang pertama yang kita pelajari, Allah memperhatikan orang yang hidup dalam ketaatan. Filipi pasal 4 ayat 19, kata Allahku, seharusnya itu adalah relasi pribadi. Ada relasi kita dengan Allah. Paulus tidak berkata Allah secara umum, tetapi Allahku. Dia karena mengerti, dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah benar-benar Allah yang hidup. Di bumi ini kan banyak Allah. Banyak sesembahan orang yang lain juga dia makan Allah. Tetapi dia tahu, Paulus tahu, Allahku adalah Allah yang memiliki segalanya. Allah yang diikuti oleh Paulus adalah menunjukkan hubungan pribadi. Dia memiliki pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan. Allah yang dia kenal secara intim. Jadi dia memiliki hubungan. Sehingga kalau Bapak Ibu kan sudah tahu bagaimana sosok Paulus ini. Paulus bukan orang bodoh.
Paulus orang yang pintar, dan memang dia adalah prof, yang kita tahu sekarang dibilang profesor. Tapi pada saat dia mengenal Tuhan, mengenal Allah yang sungguh-sungguh hidup itu, Allah yang benar, sehingga dia memiliki hubungan yang intim. Pertanyaan bagi kita, apakah Allah hanya lewat kita kenal lewat gereja, atau benar-benar Allah yang hidup itu kita rasakan, kita jumpai, kita bertemu secara pribadi dengan Dia yang benar-benar Allah. Jangan sampai kita jemaat Tuhan tempat ini hanya karena kita gak pernah merasakan bagaimana hubungan kita benar-benar intim dengan Allah. Kita hanya baca bahwa Dia Allah yang hidup, Dia Allah Jireh, tetapi kita tidak pernah ada hubungan yang intim dengan Dia. Bapak Ibu, kalau kita nggak memiliki hubungan yang intim dengan Dia, sekali waktu pada saat masa-masa kesusahan besar, mungkin kita yang pertama akan lari Dia. Kita nggak memiliki hubungan, nggak memiliki hubungan intim dengan Allah yang hidup. Pada saat nanti ada tekanan, ada persoalan, kita yang cepat lari ke hadapan. Anak-anak muda, kalau engkau tidak memiliki hubungan intim dengan Allah, berjumpa dengan Allah sungguh-sungguh, maka kita akan bisa menjual Yesus. Kita menjual Allah yang hidup. Kalau engkau memiliki hubungan yang benar-benar intim dengan imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan, engkau tidak tinggalkan, tapi engkau tetap kuat di dalam. Kalau tidak, pasti kita kan nggak tahu bangsa sekarang ke depan dunia ini kesusahan besar pasti terjadi. Dipersiapkan kita semua harus memiliki hubungan yang intim karib dengan Tuhan, supaya kita tidak akan meninggalkan. Jadi janji ini berlaku bagi mereka yang hidup dalam hubungan dengan Kristus, akan memenuhi kepastian ilahi. Kata akan bukan harapan kosong, tetapi jaminan iman. Allah tidak berkata mungkin akan memenuhi jika keadaan memungkinkan, jika ekonomi stabil. Allah berkata akan memenuhi. Ini janji Tuhan. Jadi janji Tuhan bukan hanya karena perasaan kita, bukan hanya sesuai logika manusia, tetapi janji Tuhan sesuai kehendak Tuhan dan waktu. Segala keperluanmu, bukan segala keinginan. Ini yang bagian sering disalahpahami. Kali kita berdoa, kenapa nggak dijawab? Karena kadang-kala yang kita doakan adalah keinginan kita. Bukan.
kadang-kadang keinginan. Saya supaya dilihat orang. Kami pertama memiliki mobil. Memang ada ego sedikit. Karena kan kita ketemu sama-sama dengan Tuhan, kadang kita masih naik motor dan kita berpikir kalau nanti pelayanan bisa bersama. Apa ini? Berapa tahun kemudian keluar, dihabiskan. Motor kita cukup juga, berapa motor kita dihabiskan, di nol. Saya waktu NB keluar, saya berpikir waktu tahun berapa? 2013 itu kan baru keluar pertama NB yang gede itu. Dengan itunya kita kan punya uang yang udah beli cash. Akhirnya kan itu harus menunggu beberapa bulan baru ada. Tiket kita udah bagus. Harus ya. Makanya kalau kita ada motif yang salah itu harus dihabiskan. Harus. Jangan sampai ada motif seperti itu. Sehingga pada saat tahun 2022 kami diizinkan lagi memiliki mobil itu pun kami sepakat mobil itu untuk pelayanan. Sehingga mulai dari tahun 2022 itu, ya 2022 atau 2020 itu banyak kita lakukan mobil ini dipakai untuk jemaat, orang meninggal. Dan sampai sebenarnya kemarin tahun lalu anak saya bilang kita ganti aja, nggak usah. Ini mobil masih bagus. Mobil ini sudah banyak untuk menolong kita, menolong untuk orang. Jadi memang walaupun nanti ke depan ada ini mobil ini kita tidak coba berpikir untuk orang. Jadi jangan ada motif yang salah kalau kita berpikir. Jangan kita ada keinginan yang tidak selaras dengan Tuhan. Benar-benar engkau menemani. Kita harus belajar seperti anak kecil. Yesus bilang, masuk ke dalam kerajaan Allah harus seperti anak kecil. Maksudnya harus benar kita kosongkan hati kita yang benar-benar masih terikat dengan dunia. Kalau tidak, Bapak Ibu tidak pernah akan mengenal Tuhan. Memang bisa aja kalian bilang begini, saya kenal Tuhan, saya kenal Tuhan kok Pak Pendeta. Tetapi prakteknya di hadapan Tuhan harus apabila ada motif yang salah. Saya percaya mungkin bisa diizinkan, tapi tinggal di rumah. Oleh karenanya, bukan hanya Bapak Ibu, saya berusaha keras untuk benar-benar mau pelayanan itu benar-benar itu dunia. Berapa sih tahun kita? 70-80 tahun paling tinggi. Ya sekarang kita bersyukur kita punya oma sampai 94. Itu sudah luar biasa. Memiliki pikiran-pikiran Kristus. Jangan karena kebutuhan yang hanya selera manusia kita, selera pikiran kita, tapi harus selera manusia. Maka saya percaya harus selera Tuhan yang kau lakukan.
Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi dalam hidup. Amin. Jadi seharusnya kita harus mengerti bahwa Tuhan yang lebih tahu apa yang kita perlukan. Bahkan sebelum kita memintanya, Tuhan sudah siapkan menurut kekayaan dan kemuliaan, sumber yang tidak terbatas. Kekayaan Allah itu tidak pernah habis. Kemuliaan Allah tidak pernah berkurang. Masalah kita besar, tetapi Allah kita jauh lebih besar. Dalam Kristus Yesus, dasar dari segala kepemenuhan janji Allah. Jadi dasar pemenuhan janji Allah adalah bukan di luar Kristus, tetapi di dalam Kristus. Bukan melalui usaha manusia semata, tetapi di dalam Kristus Yesus. Karena kita berjalan bersama Dia. Karena Dia adalah sumber hidup, sumber keselamatan, dan juga sumber pemulihan. Tanpa Kristus manusia tidak bisa hidup. Di luar Tuhan Yesus, di luar Allah yang benar, kita sebenarnya tidak bisa berbuat apa. Lebih jauh dari itu. Mari pagi hari ini belajarlah hidup dalam rasa cukup. Paulus berkata sebelumnya, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 11. Rasa cukup bukan soal jumlah, tetapi soal sikap hati. Orang yang bersyukur akan selalu merasa cukup. Orang yang serakah tidak akan pernah puas dengan apa yang dia miliki. Yang ketiga, kita belajar Allah yang mencukupkan itu tetap setia di tengah kekurangan. Filipi 4 ayat 19 bukan janji hidup tanpa kesulitan, tetapi janji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kesulitan. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, tapi Dia menguatkan kita. Untuk apa? Supaya kita bisa melewati dan kita belajar dari persoalan, dari masalah yang diciptakan Tuhan, untuk kita tahu bahwa setiap kita lewati ada kemenangan di sana. Setiap Tuhan tidak pernah. Yang keempat, hidup murah hati seperti jemaat Filipi. Janji ini disampaikan kepada jemaat yang tetap, walaupun mungkin mereka dalam kekurangan, mereka tetap membantu pelayanan Paulus, mendukung pekerjaan Tuhan. Mereka tidak egois. Kemurahan hati membuka pintu pemeliharaan Tuhan, bukan karena memberi agar diberkati, tapi karena hati yang taat dan percaya. Bapak Ibu kalau memberi, jangan sampai ada pikiran, supaya saya diberkati, kembali. Tapi engkau memberi, karena engkau memberi dengan kerawan hati. Maka pada saat engkau tidak mengingat itu pemberianmu kepada Allah, Tuhan yang akan membalas. Itu pasti Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Kalau kita sudah benar-benar berjalan bersama Dia. Dia adalah Allah yang setia. Allah kita mampu. Allah kita tidak pernah kekurangan sumber. Apapun keadaanmu hari ini, mungkin kita kekurangan. Secara ekonomi, finansial, ketidakpastian, atau mungkin ada pergumulan hidup. Peganglah janji dengan iman. Peganglah janji. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita hidup dengan iman, penuh percaya kepada Dia. Dan saya pastikan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kita bersama tempat ini, saudara akan bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu pasti saya akan melihat kita akan berbeda satu dengan yang lain, sesuai dengan pertumbuhan iman. Kalau engkau tidak bertumbuh 1 tahun, 2 tahun ke depan, tanyakan dirimu kepada apa yang salah. Pasti, ayo kita sama-sama belajar tempat kita. Ini tahun pertama saya ada tempat. Besok tahun kedua kita akan ini sebenarnya nggak mudah, tapi Tuhan taruh ini serupa dengan Kristus ini. Nanti saya jelasin di tanggal 25 dan berapa nanti ke depan. Itu nggak mudah serupa dengan Kristus, karena memang dari awalnya kemarin kita sudah ada pemangkasan segala macam. Harus seperti itu supaya bisa serupa dengan Kristus. Itu bukan hanya omongan kosong. Dan orang bilang saya sudah serupa dengan Kristus, tapi tingkah lakunya, kehidupannya tidak pernah mencerminkan. Mungkin dalam gereja haleluya, haleluya, tapi di luar sana tabrak dari belakang aja langsung marah dia dulu. Ya. Kalau sudah serupa dengan Kristus, nggak lagi loh. Jangan lagi keluar nama-nama Milo. Jangan sampai ada keluar kata Milo, nama Milo. Ya. Memang ini nggak mudah, tapi Tuhan memang taruh buat daerah ini. Karena kita tahu bahwa daerah ini pergumulan kita bersama-sama tidak mudah. Tapi harus itu dari kita dulu serupa dengan Kristus. Saya percaya kalau kita sudah serupa dengan Kristus, tahun kecil. RW-nya hanya satu RW kita itu hanya 100. Kemarin saya bicara sama RW-nya hanya 103 kakak. Enggak besar. Seharusnya kita bisa menangkan. Amin. Misalkan kita tidak usah khawatir dengan ayat ini. Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan. Bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Tuhan pasti bertanggung jawab kita. Tuhan bisa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Satu kami lihat jalan. Terima kasih. Percayalah bahwa Filipi 4 ayat 19 itu akan terjadi dalam hidup. Seperti kata Paulus, Dia pasti mencukupkan segala kebutuhan. Pada saat tidak ada jalan, tapi kalau engkau memiliki iman yang percaya kepada Dia, Tuhan akan bekerja dalam hidup. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Melihat jalanmu, saat ku tak
Yesus, kau katakan sembuh, maka terjadilah dalam nama Yesus. Kau lepaskan semua nilai yang mereka tidak percaya kepada semua. Engkau yang masih berpikir masa depanmu, kembali. Tuhan ingatkan kau benar-benar hidup di dalam hidup. Fokuskan hatimu kepada Tuhan. Banyak yang khawatir. Nanti bagaimana dengan masa depan? Bagaimana dengan kehidupan keluarga? Tiap roh yang mengintimidasi, kami patahkan engkau dalam nama Yesus. Bebaskan setiap jemaat Tuhan yang di tempat ini. Roh Kudus, dengan melihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Uraikan kebenaran firman setiap jemaat untuk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Saudara berkati firman Tuhan. Amin. Amin. Tuhan juga firman Tuhan, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala untuk kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita akan berikan kesempatan kepada Tuhan, sebelum kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi kami siang hari ini. Bila kami Tuhan belajar percaya pada Engkau Tuhan, bahwa Allah-Ku akan memenuhi segala kebutuhan kami Tuhan, seturut kekayaan dan kemuliaan. Jadikan kami Tuhan menjadi terang Kristus, Bapa Tuhan, materai yang di hati kami. Terlebih Tuhan mampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami terima siang hari ini. Mampukan kami Tuhan serupa dengan Kristus, diberkati untuk menjadi berkat-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau semakin pakai lebih heran dan luar biasa lagi di lain waktu Tuhan, dimanapun berdiri memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak jumlah undangan jiwa percaya selamatkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh aspek kehidupannya. Bahkan Tuhan, tepatnya Tuhan tanggal 12 yang lalu Tuhan, Engkau memberikan tambahkan umur panjang pada gembala kami Tuhan. Engkau semakin pakai lebih dan luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Buat berkat-berkat-Mu, buat kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh aspek kehidupan-Mu. Terlebih Tuhan berkati pelayanannya kepada Engkau. Amin. Terima kasih Bapak sudah kami akan memberikan persembahan kami Tuhan adalah yang berguna untuk hanya hormat kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kami katakan kepada Tuhan, ajar kami berdoa. Cintamu, di saat
memberkati. Shalom. Semoga suka kita, amin. Iya. Oke, kita masuk ke beberapa pengumuman. Besok tanggal 15 Desember ada Natal PGK di GB Duta Bandara. Kita satu gereja itu dapat tentunya 10 orang. Ya, jadi besok saya sama Ibu Gembala ya, dan nanti Bapak Ibu yang bisa boleh nanti sama-sama ya. Tapi saya memang nggak bisa mampir di sini karena saya jam 6 itu harus latihan. Nah, para gembala itu mau nyanyi, jadi kita harus disuruh katanya datang duluan. Jadi kemarin ada latihan sekali, tapi rupanya juga banyak yang nggak datang, hanya 16 orang. Jadi ternyata ada 13 ya. Sedangkan itu ada 30-an, ya nggak tahu yang lain katanya kesebutan. Jadi disuruh dikasih kesempatan besok jam 6 sore. Jadi sebelum acara dimulai, ibadah itu jam 7 ya. Jadi kalau yang bekerja mungkin masih bisa pulang dulu ya. Kan di sini ada jalan motong nih. Saya baru tahu jalan motong ini cepat. Hanya berapa menit ya. Ya, kalau Bapak Ibu itu boleh nanti kalau memang yang nggak punya kendaraan nggak apa-apa, nanti coba bicara aja ya. Gitu. Nanti kita pikirkan mau kesananya. Mungkin kalau pas pulangnya saya bisa barengan, tapi kalau berangkatnya saya lebih awal kalau itu. Saya kesininya pasti lebih awal, mungkin jam 5 sudah di sini atau setengah 5 gitu ya. Karena takutnya macet. Ya, kalau ada yang itu boleh nanti coba di itu rekaman nanti hari ini. Dan terus berdoa buat Natal tanggal 24 dan malam Natal tanggal 24 jam 5 sore dan Natal tanggal 25 Desember jam 9 pagi dan Natal sekolah minggu tanggal 12. Nanti kita sambil sharing. Ada yang mau perlu kita doakan bersama. Dan berharap tanggal 31 ini kita gunakan benar-benar kita hidup bersama. Dan hidup bersama. Jadi nggak usah dipikirin masalah membawa makanan juga. Nanti biarlah ketua panitia yang pikirin. Amin. Ya, jangan jadi pikiran ya. Jangan jadi pikiran. Jadi Pak Harian yang pikirin. Oke ya. Jadi sama-sama ya, saya berharap semuanya bisa. Oke. Itu aja menjadi pengumuman. Hanya tanggal 24 itu ada berapa dari kelurahan pasti datang. Ini kemarin katanya dari polisinya sudah datang mau ketemu. Dia bilang dia belum dapat jadwal, padahal saya jadwal itu sudah masuk ke kelurahan maupun kecamatan. Saya sudah kirim ke sana. Nggak tahu kenapa kepolisiannya belum tahu, padahal kita sudah kasih. Memang kemarin dia nggak datang, jadi dia nggak tahu. Polsek dia nggak datang. Jadi ya, nanti siapa tahu mungkin 1-2 hari ini dia katanya ngomong ke Pak Benjo, dia mau datang lagi. Ya, mudah-mudahan hari Selasa saya ada di sini. Rabu, Kamis ya. Nanti saya coba supaya saya nunggu dia deh, supaya dia datang. Oke, itu aja ya. Terus kita berdoa buat pertemuan lain tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dalam doa kita angkat pujian satu yang hebat ini. Satu yang ku perlu
Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Inilah kami Bapa, kami terus mau berkenan di hadapan. Kami percaya bahwa lewat pendewasaan demi pendewasaan, Engkau Tuhan terus bekerja dalam hidup. Segala keperluan yang kami perlukan hari-hari ini kami percaya Tuhan memenuhi. Olehnya biarlah seluruh sikap hati kami hanya tertuju kepadamu. Berkati setiap anak-anakmu yang sedang melayani, baik bel singer, main musik, multimedia, menyambut jemaat, dan juga kami berikan persembahan kami. Biarlah semua hanya kemuliaan Tuhan. Tidak ada agenda-agenda lagi di dalam diri kami, agenda yang di luar dari Tuhan. Tapi biarlah semuanya hanya agenda Tuhan yang bisa kami lakukan dan kami kerjakan dalam hidup. Terima kasih, berkati setiap keluarga suami istri, semakin hari mereka bertumbuh dalam keluarga. Berkati anak-anak muda yang ada. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan bekerja sesuai waktu. Kami juga menyerahkan buat anak-anak sekolah minggu dalam tangan-Mu. Anak-anak kami bukan anak-anak yang bodoh, tapi kami percaya anak-anak yang diberikan hikmat daripada Allah, kepintaran daripada Allah. Engkau menyertai mereka. Dan sementara ujian Tuhan berkati, hikmat daripada Allah mereka bisa menyelesaikan ujian-ujian yang mereka bisa. Terima kasih Bapa. Menyerahkan juga saudara-saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari ini, apapun persoalan mereka, Tuhan jamah, Kau bekerja dalam hidup mereka. Biarlah mereka kembali dapat memandang kepada Allah. Kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat kami percaya ada kelegaan daripada Tuhan. Engkau buka jalan keluar buat mereka dalam persoalan mereka. Ada jalan keluarnya, karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Pulihkan seluruh jemaat yang lemah. Semakin hari, semakin mereka bertumbuh di dalam Engkau. Kami menyerahkan juga ibadah-ibadah yang kami lakukan dalam bulan Desember ini, baik ibadah Natal, ibadah malam Natal, dan juga ibadah sekolah minggu atau sekolah minggu, dan ibadah akhir tahun. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan bekerja di dalamnya. Kami berdoa buat cuaca, biarlah cuaca yang terbaik daripada Allah Kau kerjakan. Mungkin saat ini kami belum membutuhkan hujan udara ini. Olehnya kami berdoa biarlah Tuhan yang bekerja di dalamnya.
Kami menyerahkan Tawang dalam tangan-Mu. Kami percaya kehadiran gereja-Mu tidak kebetulan. Satu-satunya gereja ada di tempat ini. Biarlah Engkau Tuhan pakai setiap kami. Kami menjadi suratan yang terbuka. Dan banyak orang-orang akan melihat bahwa Kristus itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, biarlah seluruh hidup kami benar-benar hidup bersama dengan kami menyerahkan juga gereja-gereja yang ada baik dalam perkembangan PGK. Kami berdoa persekutuan gereja yang ada Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Biarlah kehadiran gereja ini benar-benar kami bergandengan tangan satu dengan yang lainnya untuk menjangkau jiwa-jiwa di daerah ini, Kosambi khususnya, untuk dimenangkan kemuliaan. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami, baik bangsa kami dalam proses hari-hari ini jadi satu hal yang terjadi di Sumatera Utara dan Aceh. Kami percaya banyak anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau Tuhan menguatkan, meneguhkan mereka, apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi kami berdoa, biarlah mereka melihat bahwa kemuliaan Allah tidak pernah meninggalkan mereka, meneguhkan mereka, dan mereka tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Dan ya Bapak lawat, ya, gereja-gereja juga yang ada di sana boleh menjadi berkat dan menjadi teladan buat daerah-daerah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini. Hanya sebentar kami kembali, Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami. Dan kami percaya kami tiba di tempat kami masing-masing, semua karena penyertaan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, berkat dari Anak, berkat dan Roh Kudus. Dalam pribadi Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selalu untuk selalu
Pak Gembala. Oke. Tetap berdiri, Pak Gembala, jangan capek. Kita bersama-sama berdoa. Bapa, siang hari kami bersyukur Tuhan untuk kebersamaan kami Tuhan. Kalau Tuhan tepatnya hari Jumat yang lalu Engkau bertambahkan 1 tahun lagi umur gembala kami Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu di sepanjang tahun ini. Terima kasih buat penyertaanmu. Bahkan Tuhan buat pemeliharaanmu di sepanjang tahun yang panjang ya Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau Tuhan yang menyertai kehidupannya ke depan Tuhan, sepanjang tahun ke depannya Tuhan. Bahkan Bapa sebagai gembala Tuhan, ada banyak hal yang harus dipersiapkan Tuhan. Tidak mudah Tuhan mengembalakan sedang jemaat-Mu Tuhan, tetapi Roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan, hikmat Tuhan untuk mengembalakan sedang jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Bapa, sebagai bukti kasih kami Tuhan, kami juga rindu Tuhan memberkati gembala kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebersamaan kami, buat cinta kasih kami yang kami nyatakan bagi gembala kami tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga Tuhan seluruh aspek kehidupannya, berkati pelayanannya, berkati anak-anak dan ibu gembala kami Tuhan. Bahkan Tuhan biarlah kami boleh bersehati Tuhan untuk melayani Engkau di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, karena kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang jadi atas gereja-Mu Eklesia di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Umur panjang. Di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Ayo Ugem suapin. Yang banyak. Thank you, Desi. Anak-anak juga, anak-anak. Ayo. Udah ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Jadi itu lagi saya ya.